Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di mata kuliah riset operasi. Dan untuk pertemuan pertama kita ini, kita akan membahas tentang ruang lingkup riset operasi. Ya. Kita sebagaimana mungkin Anda sudah pernah mendengar ya, sebenarnya apa toh riset operasi dan kemudian sejak kapan yang namanya riset operasi ini mulai dipakai oleh manusia. Riset operasi ini sebenarnya mulai ditemukan sejak tahun 1900-an ya, jadi lumayan lama sekali. Dan kemudian pada tahun 40, pada saat Perang Dunia Kedua, ini riset operasi mulai digunakan ya. Dan pada tahun 47 mulai muncul metode linier maupun simplex. Dan pada tahun 57 masalah RO atau riset operasi ini sudah dibuka ya, jadi dibuatkan. Kemudian sebenarnya apa toh riset operasi itu? Kalau kita melihat dari sisi bahasa, sebenarnya itu terdiri dari dua istilah, yaitu operation dan research ya. Operation itu adalah tindakan yang diterapkan pada beberapa kasus atau hipotesa, sementara research itu adalah proses yang terorganisir dengan baik untuk mencari kebenaran dari suatu kasus ataupun hipotesa yang kita tetapkan tadi. Ya. Kemudian, menurut ada dua istilah, ada dua organisasi yang mencoba mengartikan arti dari riset operasi ini. Nah, kalau menurut Inggris ya, riset operasi adalah rancangan berbagai metode ilmiah untuk menyelesaikan masalah-masalah kompleks yang ada dalam berbagai bidang. Sementara kalau menurut Amerika, riset operasi itu bagaimana caranya kita menentukan pilihan secara ilmiah tentunya dalam merancang atau menjalankan sistem yang paling baik dalam kondisi sumber daya yang terbatas ya. Dan kalau saya pribadi saya setuju dengan yang dari Amerika ini karena kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita itu selalu banyak pilihan dan pilihan-pilihan tersebut akan menentukan banyak hal ya, dengan sumber daya yang terbatas. Nah, dari sumber daya terbatas itu kemudian kita memutuskan mana yang harus kita ambil atau yang harus kita pilih sehingga kita bisa memperoleh keputusan terbaik, baik itu dari sisi ekonomi ataupun dari sisi sosial dan yang lain-lain ya. Nah, kemudian yang paling utama di dalam riset operasi itu adalah yang disebut dengan model matematis ya. Jadi bagaimana caranya kita menentukan model matematis yang terbaik ya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada. Nah, faktor yang harus diperhitungkan adalah yang pertama faktor-faktor yang terlibat dalam suatu masalah. Kemudian yang kedua adalah kendala-kendalanya yang ada. Nah, kalau tadi yang maksud faktor-faktor itu misalnya kalau kita mau katakanlah misalnya mau membuat roti di mana di situ tuh ada bahan-bahan yang sifatnya terbatas, misalnya entah itu tepung ataupun telur misalnya. Sumber jumlah tepungnya terbatas, telurnya terbatas. Nah, itu berarti sumber-sumber atau kasus-kasus yang ada, termasuk tenaga kerjanya. Nah, kemudian kendala-kendala yang ada seperti apa? Nah, baru kemudian kita membuat suatu asumsi-asumsi. Asumsi-asumsi ini misalnya kalau kita mau membuat produk, maka asumsi yang paling sederhana adalah jangan sampai produk itu jumlahnya 0 gitu. Katakanlah misalnya begini. Saya punya tepung terigu, telur, mentega. Kemudian kita punya beberapa pilihan apakah saya harus membuat brownies,
kemudian apakah saya harus membuat roti tawar. Nah, berapa banyak brownies yang harus kita produksi, berapa banyak roti tawar yang kita harus produksi dengan sumber daya yang terbatas. Nah, dari pilihan-pilihan itu kemudian kita merancang suatu model matematis sehingga kita bisa memperoleh keuntungan yang paling besar. Tetapi dengan asumsi bahwa nggak bisa misalnya kita hanya memproduksi brownies saja atau memproduksi roti tawar saja, kita harus memproduksi dua-duanya, misalnya seperti itu. Nah, itu asumsi-asumsi yang kita bangun. Nah, untuk menyelesaikan masalah suatu kasus, seperti misalnya kasus tadi ya, pembuatan roti tadi, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah merumuskan masalahnya dulu. Apa toh masalahnya? Misalnya masalahnya itu adalah eh, kita sebuah perusahaan roti, kemudian kita memproduksi brownies dan roti tawar misalnya. Kemudian masalahnya adalah berapa banyak sih roti tawar yang harus kita produksi, berapa banyak brownies yang harus kita produksi, sehingga kita bisa memperoleh keuntungan yang paling maksimal. Atau dalam kasus yang sebaliknya misalnya, kalau tadi kasus yang istilahnya itu kita memperoleh hasil yang maksimal, begitu ya. Tapi misalnya dalam kasus yang berbeda, kita ingin memperoleh biaya yang paling rendah, mana pilihan-pilihan yang biayanya paling minimal. Nah, itu kita juga bisa menyelesaikannya dengan metode matematis, ya, model matematis. Nah, setelah kita merumuskan masalahnya apa, baru kemudian kita membuat model matematisnya. Nah, dari model matematis ini dalam bentuk persamaan-persamaan matematik, baru kita melakukan validasi dari model tersebut. Validasi itu maksudnya kita melihat dengan berbagai pilihan, kalau ini seberapa banyak, kalau itu seberapa banyak, nanti hasilnya seperti apa. Ya, nanti langsung ke yang nomor 4 tadi ya. Jadi kemudian kita menentukan hasilnya seperti apa. Nah, dari sini kita akan memperoleh pilihan yang terbaik. Bisa memilih bahwa kita ingin menghendaki hasil yang paling besar misalnya, atau menghendaki supaya kita mengeluarkan biaya yang paling minim, itu bisa saja, tidak ada masalah. Nah, itu mungkin yang saya bisa sampaikan sebagai pengantar pertama tentang masalah riset operasi dan apa sih manfaat kita mempelajari riset operasi. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.